Kamu pernah merenungkan nggak, kenapa perempuan sering dianggap nggak perlu sekolah tinggi? Atau kenapa kalau ada laki-laki yang mau ngurus rumah dan anak, itu malah sering kali dianggap aneh? Nah, anggapan-anggapan itu nggak muncul begitu saja. Ada sistem besar yang sejak lama banget itu udah membentuk cara kita semua berpikir. Namanya, yaps, patriarki. Dan sebelum kita bahas lebih jauh tentang isu-isu gender yang kompleks, kita perlu mulai dari akar masalahnya dulu. Yuk pelan-pelan bongkar bareng-bareng. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan yang punya lebih banyak akses terhadap kekuasaan, otoritas, dan sumber daya dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya nih, dalam pendidikan, ekonomi, politik, dan lain-lain. Secara makro, dunia kita itu juga masih patriarkis, di mana nilai, norma, bahkan aturan hidup kita itu banyak yang dibentuk dari sudut pandang laki-laki. Dan karena budaya patriarki ini begitu kuat dan meresap dalam hidup kita sehari-hari, ya dalam sistem, dalam kebijakan, hingga relasi personal kita, seringkali kita nggak sadar kalau pikiran kita sendiri pun udah ikut terhegemoni oleh sistem besar patriarkal itu. Kita menyerapnya sebagai sesuatu yang wajar, padahal itu adalah hasil konstruksi kekuasaan yang berlangsung sangat lama. Sistem patriarki ini juga sangat mempengaruhi cara kerja gender dalam kehidupan kita. Gender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan nih, bagaimana masyarakat itu memberikan peran, sifat, tanggung jawab, dan pekerjaan kepada laki-laki dan perempuan. Ya, seolah udah ada skrip sosial yang mengkotak-kotakkan manusia berdasarkan jenis kelaminnya, tentang bagaimana sih seharusnya berperan menjadi laki-laki, bagaimana seharusnya menjadi perempuan. Misalnya, perempuan gak usahlah sekolah tinggi, toh nanti kerjaannya juga ngurus rumah, atau laki-laki harus sekolah tinggi deh, supaya bisa kerja dan jadi tulang punggung keluarga nantinya, kerja di ruang publik. Nah, pandangan kayak gitu itu adalah contoh konstruksi gender. Itu bukan kodrat ya, tapi itu skrip buatan masyarakat. Karena gender itu konstruksi sosial, dia tuh tidak tetap, bisa berubah tergantung waktu, tempat, dan kesadaran kolektif. Gender itu bisa dipertukarkan, laki-laki dan perempuan bisa saling berbagi peran, dan gender itu bisa diubah lewat pendidikan, kampanye kesetaraan, dan kesadaran kritis. Maka dari itu muncul kesadaran baru, perempuan dan laki-laki sama-sama punya hak untuk sekolah tinggi. Siapapun, laki-laki maupun perempuan, bisa berperan di ranah domestik ataupun publik, tergantung pilihan dan kondisi masing-masing. Jadi laki-laki juga bisa mengurus rumah dan anak, dan perempuan juga bisa berkarir di ruang publik sesuai pilihan masing-masing, tanpa harus ada diskriminasi, tanpa harus ada pengkotak-kotaan peran yang membatasinya hanya karena jenis kelaminnya. Ini bukti bahwa peran gender itu bisa berubah, tergantung pada nilai dan budaya masyarakat. Artinya, peran gender itu bukan sesuatu yang kodrati atau tetap, tapi hasil konstruksi sosial, dan itu artinya bisa kita rubah. Pertanyaannya kemudian, tapi kalau bisa berubah, kenapa ya pola-pola gender ini tuh masih terus ada sampai sekarang? Nah, di video selanjutnya, aku akan bahas kenapa ya sistem patriarki dan konstruksi gender ini terus diwariskan secara turun-menurun. Jadi, tetap stay di channel aku ya, karena ini penting banget buat kita semua yang mau membongkar ketimpangan dari akarnya.